berarti damkar sekarang dianggap anak-anak adalah udah benar adalah orang yang baik, ya kan? Bukan hanya bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi juga nolong kucing naik tersesat di pohon kayak gitu-gitu kan. Sampai rupanya anak-anak juga percaya bahwa bisa nolongin dia ngambilin raport. Iya, itulah kalau sistem pendidikan mengejar nilai hari gitu. Anak-anak jadi takut kan, atau trauma, atau malu kalau dapat nilai jelek. Padahal kan nggak semua orang pendidikannya bagus di banyak bidang lah untuk menilai anak-anak. Dan berarti juga orang tuanya berarti galak kali ya, sampai anaknya nggak berani terus terang. Takut gitu mungkin ya anaknya, jadi khawatir takut domelin karena nilainya jelek atau apa gitu. Ya mungkin ya, karena nilai jelek jadi takut dimarahin, akhirnya minta tolong angel, bidadari orang baik. Siapa nih? Damkar. Iya, mesti orang tua merangkul anak-anaknya. Jadi pendidikan kan bukan hanya dapat nilai, tapi gimana mereka siap nantinya bersosialisasi. Kalau cuman ngejar nilai, akhirnya gini, anak-anak jadi suka takut, trauma, atau malu untuk dapat nilai jelek. Padahal kan banyak juga orang yang di seni, di olahraga yang jago, tapi secara formal dia nggak bagus. Ya bukan berarti dia jelek. Mungkin juga harusnya terbuka aja gitu ya Mas Bima, anaknya ke orang tua juga gitu ya, dan orang tua mestinya orang tua sih jangan menekan anaknya untuk dapat nilai bagus. Akhirnya gitu, anaknya stres, dan kalaupun dapat jelek dia nggak berani terus terang gitu. Siap, terima kasih banyak Mas. You're welcome. Oke, siapa namanya Talula? Yuk. Itu siapa namanya? Itu. Hah? DK. Oke, Mas Bim, terkait narkoba nih Mas Bim, ya, dulu pernah sebagai pecandu gitu. Seperti apa sih Mas Bim sampai akhirnya bisa lepas dari narkoba? Boleh ceritain nggak sih Mas Bim? Ya susah sih memang kalau lepas drugs ya. Itu memang harus kemauan sendiri ya. Dan selain kemauan sendiri harus ada lingkungan yang jagain, yang backup mereka. Karena narkoba tuh kalau orang kena narkoba tuh seperti ikan kena kail. Itu nggak bisa lepas sendiri, harus orang yang lepasin. Jadi kalau kita mau berhenti, cari teman terdekat, cari lingkungan yang baik untuk jagain kita. Kalau enggak susah, dia akan rehab, balik lagi, sober sebentar, kena lagi, pasti gitu sih. Cari yang lingkungan yang suportif ya gitu. Iya, kalau enggak istri, orang tua, atau saudara yang bisa menjaga, mensupport kita untuk enggak balik ke situ lagi. Dulu Mas Bim gimana sampai akhirnya bisa lepas sama sekali gitu bersih? Iya, kita lepas tahun 2000 ya, 24 tahun yang lalu. Dan itu benar-benar dikonsepinnya apa? Gue kan yang kena, kakak Ivan, itu bareng-barengan sama-sama rehab. Itu bunda dan lingkungan jagain kita. Kita nggak megang uang, nggak megang HP, nggak megang kredit card selama 2 tahun. 2 tahun. Dan kalau jalan-jalan ke mall itu dikawal. 10 orang, 20 orang, jadi rame-rame terus. Kebutuhan tetap jalan tapi dipantau gitu ya? Tapi dipantau, jadi ya mau nggak mau kita terhindar ya. Karena susah sih, junkie itu udah pasti susah untuk jangan percaya sama junkie.
sampai dia benar-benar sembuh, udah nggak ada keinginan lagi, baru deh bisa lepas bebas. Dulu Mas Bim sendiri berapa lama sih Mas Bim ada di fase kayak gitu Mas Bim? Lumayan panjang ya, dari 90-an sampai 2000, 10 tahun hampir 10 tahun. bisa lepas karena lingkungan yang suportif dan ada kemauan juga dari Mas Bim dan teman-teman. Iya, udah mulai mengganggu stabilitas slang ya, dari nggak punya, karena gue merasa slang dengan lagu-lagunya, liriknya itu bercerita soal kebebasan kan. Gue mau jadi orang bebas, tapi narkoba justru gue bikin nggak bebas kan. Bikin malah terpenjara sendiri. Terpenjara, setiap berapa jam harus make, itu sama aja kita nggak bebas. Akhirnya tahun 2000 kita mikir, wah udah nggak asik lagi nih. Karena pengen berhenti ya, lingkungan ngedukung ya, kita bisa fight gitu. Tapi kan Mas Bim kan sebagai pencipta lagu juga di Mas Bim ya, di selain apakah narkoba itu benar-benar mempengaruhi untuk kita bisa lebih inspiratif gitu untuk membuat lagu sendiri atau seperti apa mungkin? Itu bohong sih sebenarnya. Kalau kita udah pinter aja. Banyak contoh udah goblok kena narkoba ya tambah goblok aja, nggak pinter-pinter juga gitu. Jadi itu cuman apa ya, ilusi ya, Pembelaan mungkin dari ilusi sih sebenarnya, merasa kita jadi pinter padahal sih emang udah pinter, atau merasa kita pinter padahal kita goblok gitu. terlalu pede. karena kan apa ya, narkoba sendiri sangat identik juga gitu Mas Bim sama anak-anak band gitu katanya. Anak band selalu pakai narkoba, itu menurut Mas Bim gimana? Enggak juga sih, banyak juga anak band yang bersih ya. Apa, di slang sendiri kan Rido sama Abdi bersih, nggak pernah sama sekali. Ya, karena stigma masyarakat kan kebanyakan begitu, apalagi beberapa waktu belakangan banyak juga musisi-musisi yang sempat ketangkap gitu karena kasus narkoba gitu. Iya, tapi nggak hanya musisi kan, pejabat juga, pegawai negeri juga, aparat bahkan banyak juga ini. Jadi sebenarnya narkoba udah masalah nasional ya. Kalau kita hitung perputaran narkoba, wah itu mungkin bisa, kalau pada sober nggak belanja narkoba dan uangnya dikasih ke APBN, gue rasa Indonesia jadi negara maju. Iya, karena nilai transaksi narkoba itu besar, lebih besar daripada judi sama prostitusi loh. Jadi ini sebenarnya udah istilahnya pandemi ya, pandemi nasional ya, bahwa ini udah seperti virus yang menyerang bangsa Indonesia, terutama anak-anak mudanya. Karena bisnisnya juga besar, akhirnya banyak kepentingan yang melindungi juga sih. Karena itu juga yang maksudnya dari zaman Mas Bim masih pecandu sampai sekarang juga narkoba masih tetap jalan gitu, karena memang ada yang Iya, banyak permintaan ya, banyak barang gitu kan. Jadi apalagi narkoba itu adalah bisnis yang paling sukses karena sekali orang nyoba dia akan ketagihan gitu. Kalah sama rokok, kalah sama alkohol, kalah sama bisnis lain. Kalau bisa jangan pernah nyoba sekalipun gitu maksudnya kalau untuk narkoba ini paling. Iya, banyak bilang ini one way ticket ya, sekali kita nyoba kita nggak bisa balik lagi gitu. Tapi slang membuktikan bahwa slang bisa kok gitu untuk lepas gitu. Walaupun itu berat dan nggak semua orang bisa lepas gitu. Jadi jangan contoh slang, slang juga lama-lama berhenti gitu kan. Enggak juga, teman-teman gue banyak yang mati juga, teman-teman gue banyak yang gila juga, banyak lingkungan yang ditangkap polisi juga. Jadi slang ini beruntung gitu, bahwa bisa lepas dari narkoba, dan tidak semua orang seberuntung slang. Jadi jangan coba-coba sih. Nah,
jenis narkobanya juga kan mungkin berbeda gitu ya dari zaman Mas Bim waktu itu sampai sekarang gitu. Sekarang mungkin yang lagi marak itu kayak amfetamin, sabu-sabu gitu Mas Bim. Itu gimana tuh Mas Bim? Sebenarnya sama aja ya, cuman nama produknya yang beda-beda. Tetap adiktif. Jenisnya sih sama dari dulu ya, cuman berubah-ubah nama. Ya, itu yang kadang-kadang polisi atau orang tua yang kecolongan gitu karena ada nama baru, cara pemakaian baru, bentuknya baru, tapi sebenarnya jenisnya sama. Kalau nggak heroin, banyak lah, ada beberapa amfetamin gitu kan. Dan itu akan terus ada nama baru lagi yang akan berubah dengan zaman itu. Zamannya slang malah pakai sabu belum bisa ditangkap karena belum ada undang-undangnya gitu. Jadi akan ada seperti itu lagi yang aparat dan undang-undang kalah cepat gitu sama produk baru. Itu memang apa ya, produk yang udah ada cuman undang-undangnya masih belum dibuat gitu Mas. Iya, iya. 90-an tuh kita pakai amfetamin, kita pakai sabu sama ekstasi nggak bisa ditangkap. Berarti apa sih menurut Mas Bin yang apa ya, yang bisa buat kita negara Indonesia sendiri gitu terhindar dari narkoba gitu, anak-anak apalagi anak-anak mudanya gitu, biar nggak terpengaruh sama lingkungan yang memakai narkoba Mas Bin? Susah juga ya. Agama sih sebenarnya, kalau kita deket ke agama ya. Itu kan pelarian, awal-awal tuh pelarian, entah frustrasi, entah terlalu happy gitu kan. Kalau kita, apa istilahnya, kalau kita kuat di agama kan ada masalah bisa larinya ke agama gitu. Jadi jangan lari ke hal-hal yang lain. Pondasinya di agama berarti. Iya sih. Sama ini, keluarga ya. Lingkungan. Iya, rata-rata anak-anak yang kena narkoba broken home, atau suami istrinya berantem terus gitu, atau orang tua nggak dekat sama anak-anaknya. Jadi selama kita terbuka, baik, hubungannya dekat sama anak-anak, insya Allah sih anak-anak nggak tidak mencari pelarian di luar gitu. Peran Kareni sendiri sebagai istri waktu itu gimana sih Mas? Udah ini belum sih? Udah ada perannya belum sih waktu itu? Reni, iyalah berat. Dia apa ya? Bidadari gue yang jaga ya, yang selalu bikin menjaga lingkungan gue untuk nggak ada sugesti untuk balik ke narkoba lagi. Itu sangat penting banget sih Mas. Iya, orang terdekat sih kalau nggak istri, orang tua atau saudara yang merangkul kita gitu, untuk menjalani masa-masa. 2 tahun sih, selama 2 tahun orang yang mau berhenti narkoba, keluarga terdekatnya jangan mempercayai gitu, jaga terus saja. Ntar kalau udah 2 tahun dia udah istilahnya udah reseptor otaknya udah bersih, jadi udah bisa berpikir logis, udah bisa menolak, badan juga udah nggak menagih lagi. Nah, itu baru dia bisa dipercayain untuk lepas sendiri. Udah ke upgrade gitu ya dari. Iya, udah selesai lah, udah melewati masa-masa sulit. Oke Mas Bin, balik lagi ke anak band Mas Bin. Belum lama ini juga ada yang tertangkap gitu Mas Bin, anak band juga gitu terkait sabu-sabu gitu Mas Bin. Mas Bin sendiri kenal gak sih Mas Bin sama sosok gitu? Mungkin pernah satu panggung atau apa gitu? Pernah satu panggung di TV ya berapa kali. Dia juga pernah negur tapi nggak secara pribadi nggak punya WA-nya, nggak pernah nongkrong bareng, nggak pernah. Oke, pesan mungkin Mas Bim buat teman-teman di luar sana untuk tidak memakai narkoba dan menjauhi narkoba gitu, lingkungan narkoba gitu. Ya sebenarnya ini perang semua satu bangsa ya, soal narkoba ini benar-benar istilahnya virus yang lagi hari ini. Kalau kita tanya satu keluarga besar pasti ada 1-2
keluarganya yang jadi kejeblos Pemakai. pemakai. Jadi kalau kita nggak serius ya bisa memutus generasi ya, karena kalau pada mabuk semua siap-siap kita nggak punya generasi ke depan Nggak ada masa depan bangsa. buat memimpin bangsa next ya. Oke, cukup.